Lanjut lagi untuk buat aplikasi jadwal perjalanan bus. Nah, kalau sebelumnya kita udah buat ini ya, buat yang di autentikasi backend. Sekarang kita buat di autentikasi di FE kita ya, buat halaman loginnya. Jadi untuk buat itu kita pergi ke Vue.js kita. Di sini kita buat satu folder baru, namanya adalah out ya, out kayak gini. Terus di sini kita buat satu halaman baru, namanya adalah login.view. Terus sini kita buat template. Nah, kayak gitu. Terus kita pergi ke index.js kita import aja langsung di sini. Import namanya adalah login from views out login.view. Oke, terus kita scroll ke bawah, kita tambahin satu path baru, namanya adalah login gitu. Name-nya adalah login, lalu komponennya adalah login. Kayak gitu. Sip, mantap. Lalu kita pergi ke browser kita di sini. Coba kita pergi ke login. /login. Harusnya masih kosong. Oke, ini masih kosong ya. Sekarang kita pergi ke halaman add.view. Kita copy aja yang ini. Template ini, dari template ke atas kita copy aja, terus ke halaman login kita paste di sini. Lalu ininya kita boleh hapus dulu aja. Lalu di sini juga kita hapus dua row ini, kita hapus juga. Yang ini kita bakal hapus dua-duanya. Sip. Button ini kita sisain satu, lalu kita ganti namanya jadi submit atau login mungkin ya, login. Lalu di sini kita tambahin teksnya adalah email, lalu bawahnya teksnya adalah password. Lalu di sini tipenya kita tipe email, lalu tipenya di sini password. Di ujungnya kita ganti placeholdernya jadi email. Lalu di sini kita ganti jadi password. Sip, mantap. Sekarang kita coba balik ke browser kita. Nah, ini jadi kayak gini. Loginnya salah, harusnya pakai N ya, login. Sip. Terus backgroundnya kita ganti biar nggak monoton, kita ganti jadi warna biru mungkin ya, blue mungkin 400 ya. Sip. Nah, kayak gini. Ntar. Oh iya, ini BTW gue ganti logonya jadi logo TJ, mantap banget ya. Ini logo kesayangan. Terus oke, sekarang udah jadi tampilannya. Kita mau nambahin fungsionalitasnya. Sekarang kita pergi ke store-nya, kita tambahin satu file baru, namanya adalah out.store.js. Nah, kayak gini kita import http from ini lalu API. Sip, mantap kayak gini. Lalu kita buat const state kayak gini. Kayak gini. Lalu const mutation. Lalu kita buat lagi const action. Sip, kayak gini. Kita export default name spaced true, lalu state mutation action. Sip. Terus sekarang kalau kita pergi ke index.js, kita mau nambahin yang tadi, yaitu import out from out gitu. Taruh di modul kayak gitu. State-nya kita tambahin namanya access token. Nah, waktu kita ngakses pertama kali, kita mau access token ini diambil dari local storage. Nama itemnya adalah access token. Sip, kayak gini. Terus di mutation kita buat satu mutation baru, namanya adalah set token. State payload, lalu state.access token tambahin ke dari payload value-nya. Lalu action gak usah, kita buat satu lagi namanya getters untuk ambil value dari ini. Jadi kita buat getternya namanya is out, apakah dia udah diautentikasi atau belum. Cirinya adalah kalau state.access token ini enggak string kosong, dan juga dia enggak access token enggak null ya, kayak gini, maka kita bisa katakan bahwa dia itu adalah sudah diautentikasi ya. Terus kita
Kalau tidak, maka dia belum login, belum autentikasi. Oke, sip. Ini kok modul ya, harusnya out ya, kayak gini. Bentar, ini apa ya? Oke, sip, mantap. Sekarang kita pergi ke halaman outstore.js. Gue dari tadi ngomong halaman mulu, harusnya file ya. Kita buat satu file baru namanya, bukan file, function namanya login, terus commit di sini, lalu state ya. Payload harusnya, payload gitu. Di return new promise, saya berjanji akan mengembalikan sesuatu asing, resolve reject, try catch. Kalau di error langsung aja kita reject lalu nah di sini kita buat let network await http://post ke out login. Nah, ini ke URL kita ya, dengan mengirimkan payload yang sudah kita tentukan. Lalu di sini ketika dia ngirim, kita mau supaya data kita, kalau nggak salah kan kemarin kita ngirim token ya, jadi di sini local storage kita simpen aja set item access token, lalu network data.token gitu. Lalu kita juga ngakses ke commit, yaitu tadi set token, kita isi dengan network.data.token root true, karena ini dari commitan root ya. Nah ini set token, sip, mantap. Lalu sekarang login ini kita taruh di dalam action login kayak gitu, supaya dia bisa diekspor. Terus di sini juga kita tambahin resolve network. Mantap. Lalu sekarang kita pergi ke file login.view. Di sini kita buat fungsionalitasnya di sini. Kita import map action from vuex, lalu export default, lalu kita buat data, ada sebuah objek mengembalikan function mengembalikan objek. Lalu di sini kita buat namanya mutation, nggak usah pakai mutation, kita buat aja langsung action method aja ya, method, lalu titik map action, kita bakal import action dari out login namanya, lalu async login try catch lalu alert kayak gitu. Nah di sini kita await aja langsung, await this login, ini login. Apa yang mau kita kirim, kita buat di sini namanya adalah form. Kita buat vModel ya. Pertama namanya adalah email, lalu password kayak gini. Di sini kita tambahin this form gitu, sip. Nah kalau dia udah berhasil login, kita bakal dia kasih direct ya. Jadi router dot replace ke halaman home. Nah kayak gini, mantap ya. Sekarang kita taruh di form kita. Jadi kalau dia submit, kita prevent, namanya adalah login kayak gini. Lalu di sini kita tambahin namanya vModel, namanya adalah form.email kayak gini. Terus vModel form.password, sip, mantap. Yang ini ya, email sama password. Terus sekarang coba kita pergi ke browser kita. Di sini kita inspect aja, terus coba kita taruh di network ya. Nah network, klik dong. Nah mantap, emailnya yang kita udah buat, password, terus kita coba klik login. Oke, berhasil ya login, langsung dapet responnya. Nah ini token, mantap ya. Nah sekarang kita bakal dibalikin ke home. Ini home-nya nih. Nah sekarang kita mau supaya ketika kita /login, karena kita udah login, harusnya dia nggak bisa nih ke sini.
kita bakal lempar lagi nih ke halaman home kalau dia coba ngakses login sedangkan dia udah login. Sekarang kita pergi ke login.view. Nah, di sini ketika dia created gitu, created ketika komponen dibuat, kita bakal ngecek. Nah, di sini kita tambahin namanya map getter kayak gitu. Lalu di sini computed titik map getter dari is out. Nah, ini is out ini yang ada di dalam index.js yang ini nih. Mantap ya. Lalu di sini is out, kalau di out maka kita this router replace ke halaman home ini. Sekarang kalau kita coba pergi ke browser kita di sini, nah, coba kita ke halaman login. Nah, ini coba kita lihat di konsol ya, kayaknya ada error nih. Is out not defined. Nah, ini salah nih, harusnya pakai this nih. Nah, kayak ini. Oke, sip. Udah ke redirect ya. Coba kita pergi ke halaman login lagi. Kasusnya kita udah login. Nah, dia bakal direct lagi ke halaman home. Oke, mantap. Nah, sekarang balikannya nih. Kalau dia belum login, kita mau directnya ke halaman login. Nah, coba kita pergi ke application. Nah, ini token kita mau hapus dulu aja. Kita refresh, harusnya ini kondisinya belum login karena tokennya nggak ada, dia nggak punya. Kita mau kita direct ke halaman login. Jadi kita pergi ke router index.js di sini. Kita tambahin satu field baru, namanya adalah meta need out true. Sip. Sekarang kita scroll ke bawah. Di sini kita tambahin namanya interceptor router.before-edge. Nah, ini to from next. Kayak gitu. Sip, mantap. Sekarang kita lakukan pengecekan. If to.method.sum record.meta.need out gitu. Jadi di sini kita bakal ngelakuin pengecekan apakah metadata ini dia memiliki meta, yang mana di sini meta, lalu need out-nya true. Nah, di sini maka kita bakal ngelakuin pengecekan dulu. Kita import dulu aja store kita di sini, import store from store kayak gitu. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita lakuin if store.getter, jangan, kita buat variable sendiri aja ya, let is out itu, lalu store.getter titik is out. Nah, kayak gini, if is out, kalau dia nggak out, coba kita kasih negasi. Nextnya kita bakal direct dia ke halaman login kayak gitu. Nah, ini kalau dia ternyata udah login, kita kasih dia next aja. Nah, ini kalau dia nggak nemu tag ini, maka kita biarkan pergi ke halaman selanjutnya. Sip, mantep. Sekarang kita coba terapin. Nah, dia bakal balik ke halaman login ya tuh. Coba kita pergi ke home. Nah, dia perginya ke halaman login. Mantap ya. Sekarang kita terapin ke semua root kita ya. Jadi ini kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini, terus kayak gini, semuanya ya. Ini manual. Sip. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Bentar, ini mendingan semuanya dah. Aduh. Gini. Coba. Bentar, bisa nggak ya? Kayak gini. Ini kan mantep nih, kita koma. Sip. Coba kita lihat ke sini. Oke, sip, mantap ya. Coba sekarang kita login. Bentar, ini error nih, kenapa nih ya? Konsol.
Maximum call stack size, coba. Oke, ini coba di atas dulu aja. Ntar ini kenapa ya? Nih gue rapin dulu ya, baru kita solve yang tadi tuh. Gak bisa di ini. Oh bisa ternyata, bisa ya. Coba hapus. Nah sip, mantap. Nah ini kita coba cek nih kenapa bisa kayak gini. Kita coba lihat di, nah ini login. Kita coba lihat. Oh iya salah nih, harusnya ini nih, jangan dikasih tag nih yang ini. Nah kita hapus, jadi dia bakal looping harusnya nih. Oke bisa ya. Sekarang kita coba login @celeran.id password. Nah kesini ya. Tapi kalau dia pergi ke bus dia masih unauthorized. Nah karena tokennya kita nggak kirim. Sekarang kita pergi ke halaman, maksud gua file api.js. Di sini kita import store from store kayak gini. Nah di bagian sini kita mau config header, kita tambahin authorization, tambahin bearer kayak gini, lalu store.state.access token. Nah kayak gini. Sekarang kalau kita coba balik lagi ke sini, dia harusnya aman. Nah aman ya. Nah ini ada ini ada bug, tapi dia intinya dia berhasil balikin ya. Ini caranya adalah kita pergi ke bus.view kita. Ini, nah ini kita ganti aja jadi type of buses.data not undefined and kayak gini. Coba kita refresh. Nah nggak error ya. Oke sip, mantap ya. Sekarang kalau pergi ke halaman yang lain juga harusnya nggak error, harusnya dia tetap dapat. Sip, mantap. Itu udah kita terapin halaman login beserta dengan authorization-nya. Sip, thank you semuanya.